Mari kita lihat firman Tuhan di Lukas pasal 24. Ayat 13 sampai 35. Perikopnya di sini, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat ada hal yang sangat penting. Mari kita lihat dulu pada ayat 13 sampai ayat 16. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Di ayat 14 dikatakan, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan taruh ayat ini untuk saya sampaikan kepada kita. Dari ayat ini diceritakan ketika Yesus disalibkan, Dia bangkit. Ada 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus. Dalam perjalanan mereka ke Emmaus, ketika mereka sedang bercakap-cakap, berbicara satu dengan yang lain, firman Tuhan katakan di ayat 15 ini, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu di sini diceritakan, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita nanti akan bisa melihat waktu Yesus bergabung dengan 2 orang ini, Yesus tidak diam, tapi mereka ngobrol bertiga. Tapi di ayat 16, ini yang ingin saya tekankan bagi kita. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Tuhan taruh ayat ini bagi saya untuk saya sampaikan di bulan Juli sebagai peringatan Bapak Ibu Saudara. Saya ingin artikan ayat ini. Kita menjadi orang Kristen, beribadah ke gereja, melakukan hal-hal rohani, KTP-nya Kristen, dan orang mengenal Kristen. Tuhan beri saya penekanan lewat ayat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan kekristenan. Jangan sampai kita seperti murid yang berjalan ke Emmaus ini. Dalam berjalan bersama Yesus, rupanya mereka tidak mengenal Yesus dalam perjalanan ini. Jangan sampai kita jadi Kristen, di dalam kekristenan kita tidak ada pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu hanya seremonial saja, hanya rajin beribadah, mungkin memberi persembahan dan lain sebagainya. Tapi perlu menjadi catatan yang saya sampaikan bagi Bapak Ibu hari ini. Alamilah perjumpaan dengan Tuhan dalam kekristenan kita. Utamakanlah pengenalan akan Tuhan. Di sini firman Tuhan berkata, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai dalam perjalanan kekristenan kita hari-hari ini, keduniawian kita menghalangi mata rohani kita. Catat baik. Ketika hidup kita terlalu duniawi, segala sesuatu duniawi, bisa jadi itu akan menghalangi mata rohani kita untuk melihat kemuliaan Tuhan. Apalagi di masa kesusahan sekarang ini Bapak Ibu. Saya ingatkan kepada semua jemaat Tuhan, ekonomi boleh susah,
Segala sesuatu boleh susah. Jangan menghalalkan segala cara. Kalau engkau menghalalkan segala cara, itu bisa menjadi sesuatu yang akan menghalangi mata rohani Anda. Justru di tengah kesusahan besar ini, mari berdoa sungguh-sungguh. Rindukan dia. Jadi Kristen sejati. Maka saya percaya kita akan bisa melihat dia di tengah kesukaran besar. Saya berdoa biar semua jemaat Tuhan berjalan bersama Tuhan dan pastikan mengenal Tuhan dalam perjalanan hidup Anda. Dalam